Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillah para sekalian, di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab dari Markas Al-Itqan. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah ya, yaitu dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karya Syekhul Islam Abu Utsman Ash-Shabuni ya rahimahullah, yang wafat tahun 449 Hijriah. Kitabnya sudah di-share di grup WA ya, bisa di download ya PDF-nya sambil dilihat. Dan ini juga ditampilkan ya. Dan ini pertemuan yang ke-15 ya, karena ini sudah berjalan sebelumnya. Sebelumnya itu biasanya hari malam Jumat, tapi kita geser jadi malam Kamis ya. Yaitu di halaman 78 PDF-nya. Ya, ini bisa diberi judul juga tentang Hakikatul Iman. Walaupun dalam kitabnya sebetulnya tidak diberi judul ya. Jadi yang beri judul biasanya dari muhakiknya, dari pentahkiknya ya. Sehingga eh, akan kita dapati berbeda-beda ya penjudulannya, tergantung muhakiknya ya yang memberi judul. Nah, di sini di dalam kitab di PDF ini diberi judul Al-Imanu Qaulun wa Amal yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyati. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi ini kesimpulan, sebetulnya kesimpulan dari isi yang terdapat dalam pembahasan ini atau dalam bab ini, yang sebetulnya temanya tentang hakikat iman ya, atau hakikatul iman. Di mana menjadi satu bab khusus ya dalam kajian akidah ya, di berbagai kitab ya selalu dibahas tentang masalah ini. Masalah ini penting ya untuk mengetahui sebetulnya yang disebut iman itu bagaimana ya, batasannya seperti apa. Ya, sehingga dengan mengetahui hakikat iman ini kita menjadi tahu kapan seorang itu menjadi orang beriman. Ya, dan kapan ia tidak ya masuk sebagai orang beriman ya, ataupun keluar ya dari keimanannya. Hakikat di sini tentu yang kita maksud adalah hakikat secara syari ya, hakikat syariah. Bukan lagi hakikat lugawiyah ya secara bahasa. Karena kalau secara bahasa ya kita sudah sering mendengar bahwa iman itu secara bahasa ya atas sediku ya, membenarkan, meyakini. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah hakikat secara syariat ya, yang dianggap di dalam syariat. Nah, di dalam kitab ini seperti biasa ya dikemukakan perkataan para salaf soleh, karena sesuai dengan nama kitabnya ya Aqidatus Salaf, jadi eh, akan ditampilkan perkataan para salafus soleh, para ulama salafus soleh berkenaan dengan masalah ini begitu ya.
Di mana kitab ini tergolong kitab yang menuangkan sanad ya. Jadi ketika menyebutkan perkataan para salaf itu beliau memberikan sanadnya, menyebutkan sanadnya ya jelas ya dari siapanya. Sehingga kitab ini tergolong kitab yang bersanad. Dan menarik bahwa beliau itu selalu memilih dari perkataan para ulama itu. Ya, pilih serapi mungkin gitu ya susunannya dan inti-inti ya yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa min madhhabi ahli hadisi dan di antara mazhab ahli hadis ya annal imana qaulun wa amalun wa ma'rifatun. Ini kesimpulan beliau dulu ya, nanti kemudian setelahnya akan dikemukakan perkataan para ulama salaf. Bahwa iman itu adalah perkataan dan amalan dan pengetahuan. Ya, nah sering kita definisikan di dalam kitab-kitab lain ya atau dalam pembelajaran bahwa iman itu kan atas diku bil kolbi ya wal iqraru bil lisan wal a'malu bil arkan ya atau bil jawarih. Jadi membenarkan dengan hati, meyakini atau apa namanya, menyatakan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi hakikat iman itu mencakup tiga aspek ini. Ya, jadi bukan hanya sebatas meyakini dengan hati saja. Tidak cukup ya orang meyakini dengan hati saja, tidak dianggap beriman. Ya, dia harus dilengkapi dengan menyatakan dengan lisan. Makanya ada bersyahadat, mengucapkan syahadat secara lisan. Dan juga setelah itu mengamalkan. Karena dia termasuk hakikat dari iman itu. Ya, harus ada amal. Tidak boleh tidak ada amal sama sekali. Ya, sehingga menurut para ulama Ahlussunnah, ya yang jelas, yang kuat dari mereka bahwa amal itu termasuk hakikat iman, masuk ke dalam hakikat iman. Ya, walaupun nanti bertingkat, amalan itu bertingkat. Ya, amalan itu bertingkat. Dan bukan berarti kalau orang melakukan dosa besar langsung kafir, tidak. Ya, nanti akan dibahas ya. Jadi ketika orang melakukan dosa besar tidak otomatis kafir. Ini menjadi kesepakatan juga. Ya. Nanti dari memahami hakikat iman ini kita harus mewaspadai dari terjerumus ya kepada penyimpangan ya atau kekeliruan di dalam memahami ini, yaitu ada dua kubu ekstrim ya. Jadi Ahlus Sunnah ini selalu dalam posisi pertengahan ya wasatiyah ya sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran, jadi ummatan wasaton, umat yang pertengahan 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 di antara dua kebatilan, di ekstrim kiri ekstrim kanan lah begitu istilahnya. Jadi ada dua kubu ekstrim dalam memahami hakikat iman ini, yaitu yang dikenal dengan Khawarij dan Murji'ah. Ya, jadi kalau menurut Khawarij bahwa orang yang melakukan dosa besar itu otomatis kafir. Itu Khawarij. Nah, sedangkan Ahlussunnah tidak seperti itu. Ya, dan di sisi lain Murji'ah
ya mengatakan bahwa amal sama sekali tidak masuk ke dalam hakikat iman. Makanya nanti konsekuensinya tidak bertambah dan tidak berkurang begitu. Ya, iman itu. Ya, makanya kata Murji'ah, orang yang paling fasik sekalipun banyak berbuat dosa besar itu imannya sama dengan imannya Abu Bakar misalnya. Menurut perkataan mereka, karena amal itu tidak berpengaruh kepada iman, ya seperti halnya apa namanya perbuatan dosa itu maksiat tidak berpengaruh pada iman kata mereka. Ya, sebagaimana amal soleh tidak berpengaruh kepada kekufuran. Itu alasan mereka. Nah, itu tidak benar ya. Jadi Ahlus Sunnah ini pertengahan dari dua kubu itu. Ya, bahwa makanya di sini jelas dikatakan bahwa iman itu adalah qaulun, perkataan ya, diucapkan, dinyatakan dengan lisan ya, wa amalun, dan amal ya ya dengan anggota badan harus ada amal, tidak boleh tidak ada amal sama sekali. Ya, wa ma'rifah dan pengetahuan. Ya, maksudnya diyakini di dalam hati. Ya, atau ketika disebut qaulun wa amal hanya dua ya, perkataan dan amal itu maksudnya perkataan baik dengan lisan ataupun dengan hati. Jadi ketika disebut hanya qaul wa amal, perkataan dan perbuatan maksudnya qaul di situ qaul dengan perkataan dan dengan hati, keyakinan. Ya, jadi qaulul lisan dan qaulul qalbi ya kalau hanya disebut dua itu sudah mafhum seperti itu. Ya, yazidu bi taati ia bertambah dengan ketaatan wa yanqusu bil maksiyah dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, ini jelas ya menjadi akidah Ahlussunnah yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang menyimpang tadi. Ya, seperti Murji'ah tadi, mereka tidak meyakini ini, jadi iman itu tidak bertambah dan berkurang. Ya, sedangkan jelas ya menurut perkataan para ulama salaf soleh ya dan juga ditunjuki dengan oleh dalil-dalil yang sangat banyak baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan Ada, enggak, ada. Di situ ya, ya. eh, apa untuk apa namanya mic-nya dimatikan ya. Ya, yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Misalnya liyazdadu imanan ma imanihim gitu. Agar mereka menambah ya keimanan mereka bersama keimanan yang sudah ada begitu ya. Itu banyak sekali dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Nah, bertambahnya dengan ketaatan, dengan amal soleh, ya dengan bertambah ilmu, makanya semakin orang bertambah ilmu, bertambah pula imannya, ya dengan zikir, dengan tafakur misalnya, ya. Itu adalah untuk menambah iman. Nah, sedangkan berkurang dengan maksiat, jika orang jauh dari Allah, ya melakukan kemaksiatan, ya maka imannya berkurang. Dan ini bertingkat, bertambahnya itu bertingkat-tingkat dan berkurangnya pun bertingkat-tingkat. Qala Muhammadun bin Aliin ibnul Hasan ibnu Syakik, ya sa'altu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Aku bertanya kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah anil imani fi makna ziyadati wan nuqsani. Tentang iman dalam makna bertambah dan berkurang. Faqala. Beliau berkata, Hadatsana Al-Hasan bin Musa ya apa Asyab ya. Sana Hamad bin Salama ya atau Hadatsana Hamad bin Salama
Hadasana Abu Ja'far Al-Khatmi ya an abihi an jaddihi Umair bin Habibin. Dari ayahnya dari kakeknya Umair bin Habib. Ya, pada sebagian manuskrip ya itu disebutkan pakai an jadihi an Umair, ya, an jadihi an Umair. Ya, tapi yang benar yang lebih tepat tidak pakai an. Menjadi an jadihi Umair ya sebagaimana di kitab ini udah tepat ya karena memang Umair bin Habib itu ya adalah kakeknya, kakek dari Abu Ja'far Al-Hotmi tadi. Jadi bukan orang yang lain. Karena kalau menggunakan an jadihi an Umair itu kan dianggap orang yang lain ya, bukan kakeknya. Ya, jadi yang lebih tepat tidak pakai an ya. Makanya di sini tidak pakai an jadihi Umair. Jadi dari kakeknya yaitu jadi kakeknya itu namanya adalah Umair bin Habib ya. Qala ia berkata al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Fakila lalu tadi ditanyakan wa ma ziyadatu wa ma nuqsanuhu. Ya, apa penambahannya? Ya, jadi dengan apa yang bertambahnya dan dengan apa berkurangnya? Qala ia berkata, "Idza dzakarnallaha fahamidnahu." Ya, apabila kita mengingat Allah lalu kita memujinya, wasabbahnahu dan kita mensucikannya, fatilka ziyadatu, maka itulah bertambahnya iman. Wa idza ghafalna wa dayya'na, apabila kita lalai dan menyia-nyiakan ya wanasina dan juga kita lupa ya fadzalika nuqsanu, maka itu adalah berkurangnya iman itu. Nah, asar ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ya dalam kitab Sunnah. Ya, asar ini juga dan juga oleh Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syariah ya. Tadi di kitab Sunnah halaman 75 ya, kitab Syariah halaman 111, 112, juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Iman halaman 7, Ibnu Sa'ad ya dalam Tabaqat Al-Kubra jilid 4 halaman 381. Ahbarona Abdul Hasan bin Abi Ishaq al-Muzaki. Jadi yang tadi jelas ya insya Allah. Jadi bahwa bertambahnya iman itu dengan berzikir tadi ya kepada Allah, memuji ya mensucikannya dan sebaliknya berkurangnya adalah dengan kita lalai ya tidak mengingat Allah, lupa kepada Allah. Kemudian riwayat berikutnya Abarona Abdul Hasan bin Abi Ishaq al-Muzaki ya al-Muzaki sana Abi ya atau hadas sana Abi ya hadas sana Abu Amr al-Hiri ya, al-Hiri sana Muhammad bin Yahya az-Zuhli ya wa Muhammad bin Idris al-Makki wa Ahmad bin Shaddad at-Tirmidzi ya qalu mereka berkata hadasana al-Humaidi ya telah menceritakan kepada kami al-Humaidi itu Abdullah bin Zubair ya al-Humaidi seorang imam ya besar ya dan beliau salah satu gurunya Imam Bukhari ya bahkan hadis pertama ya tentang niat itu dari Abdullah bin Zubair ya al-Humaidi dalam Sahih Bukhari. Hadasana Yahya bin Sulaim ya sa'altu asyratan minal fuqahai. Aku bertanya kepada 10 ahli fikih ya anil imani tentang iman.
ya tentang iman. Nah, di sini kemudian disebut ya beberapa orang. Ya, tapi sebetulnya kita kalau kita lihat ya, hanya 9. Ya, hanya di sini hanya mengemukakan ada 9. Nah, yang ke-10 itu sebetulnya adalah Imam Malik ya. Ya, semua di dalam kitab saya ini ada catatan. Lam yurid huna siwa tis'atin minal fuqaha ya. Jadi beliau tidak mengemukakan kecuali hanya 9. Jadi kan di sini disebut 10 ya. Nah, 9 dari ahli fikih wa zahir dan yang jelas bahwa yang ke-10 itu anal asyirah wal Imam Malik bin Anas. Faqad warada dzikruhu ma'a ghairihi fi kitab syariah al-Ajurri. Jadi terdapat penyebutannya bersama yang lainnya dalam kitab syariah ya. Jadi bisa dilihat di kitab lain. Itu kitab syariah al-Ajurri itu juga sangat populer ya, yang menyingkap akidah Ahlussunnah ya atau akidah salaf. Jadi ketika kita bicara akidah Ahlussunnah ya, kita harus menelusuri perkataan para salafus saleh. Jadi bukan hanya mengklaim ini akidah Ahlussunnah. Tapi ditelusuri coba bagaimana perkataan para ulama salafus saleh ketika mereka bicara akidah. Karena mereka representasi dari akidah Ahlussunnah itu. Ya, jadi bukan bukan klaim, tapi kita harus kaji, kita harus pelajari. Karena ternyata para ulama salafus saleh, karena yang disebut salafus saleh itu kan 3 generasi ya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, yang paling banyak perkataan mereka dalam akidah itu tabi'ut tabi'in. Ya, termasuk para imam ahli fikih ya. Itu kan masuknya kategori tabi'ut tabi'in, Imam Malik, Abu Hanifah, eh, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya, dan seterusnya. Jadi kita telusuri itu kitab-kitabnya ada, hanya orang mungkin tidak mempelajari gitu, hanya klaim saja dari sunnah. Kita belajar dari mereka, dari perkataan-perkataan mereka, ya. Nah, ketika kemudian muncul para ulama berikutnya yang terpengaruh filsafat, nah kita harus mencari tahu mana sebenarnya yang perkataan Ahlussunnah dan mana yang ternyata berbeda begitu dari perkataan Ahlussunnah. Ya, jadi ketika kita berbicara Ahlussunnah bicara fakta ya melalui perkataan para salafus saleh ini. Di antaranya kitab ini ya, jadi bukan hanya klaim. Kalau ternyata misalnya berbeda ya dengan ya kita katakan berbeda begitu. Jadi apa namanya keliru ya, bertentangan ya dengan akidah Ahlussunnah salafus saleh. Walaupun misalnya itu dikemukakan oleh ulama-ulama berikutnya. Ya dan sangat banyak sebetulnya kitab-kitab yang memuat akidah para salafus saleh ini. Ya, di antaranya kitab yang sedang kita kaji ini dan juga kitab-kitab yang lain. Bahkan yang paling apa yang lebih awal gitu ya, seperti Al-Humaidi tadi ya. Al-Humaidi beliau menulis sangat ringkas sekali ya tentang sunnah ya, usul sunnah ya Al-Humaidi, kemudian Imam Ahmad juga ada ya, kemudian Imam Bukhari ya. Imam Bukhari juga ada ya, Khalqu Af'al Ibad gitu. Itu memuat akidah. Nah, ternyata kalau kita bandingkan dengan akidahnya para ahlu kalam yang setelahnya, itu akan terdapat perbedaan. Akan terdapat perbedaan. Makanya kita lebih berpegang kepada para ulama salafus saleh ini. Jadi bukan mengklaim ya, jadi kita hanya mengkaji perkataan mereka lalu berusaha untuk mengikutinya. Berharap kita juga tidak mengatakan bahwa kita ini ahlu sunnah, karena ahlu sunnah itu
betul-betul mengikuti dalam keyakinan dan juga pengamalan. Ya, kita kan hanya berusaha, hanya berharap begitu ya. Ya, makanya ada kelompok ahlu kalam ya, ya termasuk Asy'ariyah ya ketika misalnya dibacakan kitab Khalqu Af'al Ibad yang Imam Bukhari mereka apa namanya sampai marah gitu ya karena memang ada isi yang bertentangan dengan mereka. Padahal Imam Bukhari kan Khalqu Af'al Ibad itu membantah akidahnya Mu'tazilah. Ya karena memang ada sebagian yang dari akidah Mu'tazilah itu juga diambil oleh para ahlu kalam yang lain ya. Begitu. Nah, jadi itu dalam kitab lain kan kita dapati ya seperti tadi dalam kitab syariah ya. Tadi saya membahas tentang kitab syariah juga Al-Juri juga salah satu rujukan penting yang memuat bagaimana akidah Ahlussunnah ya, salafus saleh. Selain itu juga dalam kitab Syarh Ushul Sunnah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, ini Al-Lalikai ini juga sangat terkenal lebih lebih tebal lagi ya, lebih panjang lagi dan bersanad ya. Semuanya hampir rata-rata bersanad. Makanya sering diistilahkan akidah asariyah ya karena memang memuat asar-asar ya. Nah, jadi ada 10 orang ya, tapi di sini hanya disebut 9. Nah, beliau mengatakan faqaulu mereka berkata qaulun wa amal. Jadi semuanya sepakat bahwa iman itu hakikatnya adalah perkataan dan perbuatan. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan keyakinan, hanya dengan lisan lalu setelah itu tidak beramal sama sekali. Nah, kalau ada amalan ya apa namanya walaupun misalnya ada sebagian ya yang dia tidak mengamalkan ya dia tetap beriman ya masuk dalam hakikat iman. Suasal tu Hisham bin Hasan ya. Saat tu Hisham bin Hasan faqala qaulun wa amal. Ini yang pertama Hisham bin Hasan ya. Ini para ulama besar ya semua yang disebutkan ini. Wasa'altu Ibna Juraijin. Aku bertanya kepada Ibnu Juraij. Ya, faqala qaulun wa amal. Dia berkata perkataan dan perbuatan. Wasa'altu Sufyan Ats-Tsauri. Ya, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Faqala qaulun wa amal. Perkataan dan perbuatan. Wasa'altu Musanna bin Sabbah. Ya. Faqala qaulun wa amal. Wasa'altu Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Utsman bin Affan. Ini keturunan dari Utsman bin Affan. Faqala qaulun wa amal. Wasaltu Muhammad bin Muslim at-Taifi. Faqala qaulun wa amal. Wasa'altu Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad. Faqala qaulun wa amal. Wasa'altu Nafi bin Umar al-Jumahi. Faqala qaulun wa amal. Ya, wasa'altu Sufyan ibn Uyainah. Faqala qaulun wa amal. Ya, ini disebut hanya 9 dan satu lagi tadi ya Imam Malik di sini tidak disebut. Ya, jadi sepakat ya semuanya para ulama itu mengatakan bahwa iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Wahbarona Abu Amr al-Hiri tadi ya. Hadatsana Muhammad bin Yahya wa Muhammad bin Idris. Ya, Muhammad bin Idris ya Al-Makki. Qala asami'tul Humairi yaqul sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqul al-iman qaulun wa amal.
Yazid wa yanqusu ya bertambah dan berkurang. Faqala lahu akhu Ibrahim bin Uyainah ya Aba Muhammad taqulu yanqus. Kau berkata berkurang ya iman itu. Ya faqala uskut diam kamu ya sobi wahai anak kecil ya. Bal yanqusu hatta la yabqa minhu syai'un. Ya bahkan ia berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun. Itu tadi ya bahwa apa namanya bertingkat baik pertambahannya ataupun berkurangnya. Makanya tidak bisa tadi seperti perkataan tadi apa Murji'ah bahwa semua orang imannya sama gitu ya. Bahkan Abu Bakar ya sama dengan imannya orang yang paling fasik itu sangat keliru ya karena iman itu bertingkat ya baik level bertambahnya atau berkurangnya. Makanya ada apa perkataan siapa Umar bin Khattab ya mengatakan kalau imannya Abu Bakar dibandingkan seluruh isi bumi itu ya ya apa setelah Nabi gitu ya itu lebih kuat imannya Abu Bakar dibandingkan manusia seluruh isi bumi ini ya dan itu sudah disepakati bahwa orang-orang yang paling levelnya paling tinggi ya setelah para nabi itu ya Abu Bakar Abu Bakar Siddiq ya radhiyallahu anhu. Ya, jadi tingginya itu bertingkat ya sampai ada yang paling tinggi ya dan berkurangnya juga bertingkat sampai tidak tersisa sedikit pun dari iman itu. Ya, artinya ketika orang sudah tidak tersisa iman lagi ya dia kufur, dia kafir gitu ya. Ya, sampai tidak tersisa lagi. Waqala al-Walid ibnu Muslim sami'tul Auza'i. Ya, aku mendengar Al-Auza'i ya. Ini juga salah satu imam mujtahid ya, mazhab sendiri ya dia dalam fikih mazhab Al-Auza'i. Wa Malikan, Malik wa Sa'id ibn Abdul Aziz ya yunkiruna ala man yaqulu. Mereka mengingkari terhadap orang yang berkata ikrarun bila amalin. Ya, hanya pernyataan ya tanpa amal. Wa yaquluna la imana illa bi amalin. Nah, mereka mengatakan tidak ada iman kecuali dengan amal. Ya, makanya kalau orang apa namanya bersyahadat ya menyatakan diri beriman dengan lisannya lalu meyakini hatinya meyakini. Tapi setelah itu dia tidak beramal sama sekali, dia tetap kafir, tidak beriman. Kalau tidak beramal sama sekali. Ya, ini jelas ya hakikat iman itu seperti itu. Qultu aku berkata, ya kata penulis ya. Abu Usman Aswabuni. Faman kanat ta'atuhu wa hasanatuhu. Ya, siapa yang ketaatannya dan kebaikan itu lebih banyak, fa innahu akmalu imanan. Maka dia imannya lebih sempurna miman kana qalila taati. Daripada orang yang sedikit taat ya katsirul maksiati wal ghaflati wal idoati. Banyak maksiat, lalai dan menyia-nyiakan. Ya, menyanyiakan waktu ya kesempatan. Ya, ini jelas ya. Jadi ketika eh, orang itu taat, berbuat baik ya, beramal soleh, berakhlak baik itu lebih sempurna imannya. Sebagaimana dalam hadis kan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa gitu ya. Eh, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Itu menunjukkan bahwa ya, iman ya bertingkat sampai kepada batas sempurnaan. Wasami itu Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafid. Yaqulu dia berkata, ya Sami itu Aba Bakrin Muhammad bin Ahmad.
bin ini Imam Hakim yang terkenal ya, yang ahli hadis ya. Ini gurunya apa penulis ya Abu Usman Sabuni. Bin Bakuyah ya. Ini biasa ya bisa dibaca Bakuyah atau Bakuai ya. Ada dua cara ya membaca. Biasanya kalau ahli hadis lebih suka Bakuyah. Sama dengan apa Rohuya gitu ya. Marda apa Marda Mardayah ya. Mardawah ya. Sibuyah ya. Kalau untuk ahli bahasa lebih senang dengan Wai gitu ya. Rohawe, Maskawe gitu ya, Sibawai. Ini dari bahasa Persia. Ini dalam apa manuskrip apa yang benar justru pakai lam ya. Apa baluwai ya, baluwa apa baluya. Falam ajid fi kutubi tarajim adzal ism bil kaf ya. Aku tidak mendapatkan di kitab-kitab biografi nama ini dengan kaf ya. Jadi mungkin ini oleh pentahqiq dinilai tahrif ya. Jadi kekeliruan ya. Jadi bukan dengan kaf tapi dengan lam. Jadi balu ya. Ya Al-Jalab yaqulu sami itu Abu Bakrin Muhammad bin Ishaq Ibnu Huzaimah. Ini Ibnu Huzaimah yang terkenal juga ya ahli hadis. Ya beliau menulis kitab Sahih ya Ibnu Huzaimah. Ya dan juga menulis kitab yang terkenal dan terpenting. Yang paling penting ya dalam masalah akidah khususnya tentang sifat-sifat Allah yang terkenal kitab Tauhid Ibnu Huzaimah. Ini diakui oleh para ulama ya sunnah al hadis. Yang justru oleh ahli kalam dicela gitu. Misalnya Farudin Ar-Razi ya ahli kalam, ahli kitab itu justru mencela kitab Tauhidnya Ibnu Huzaimah. Dia mengatakan itu kitab syirik. Yang menunjukkan jelas ada perbedaan antara akidah ahlul kalam dengan alul hadis dengan alul sunnah ini. Ya, jadi kitab tauhidnya Ibnu Huzaimah yang apa diakui, dipuji oleh para banyaknya para ulama salafus saleh, para ulama alus sunnah. Ya, termasuk juga Imam Bukhari misalnya memuji kitab ini dan yang lainnya. Justru oleh ahli kalam malah dicela. Dikatakan sebagai kitab syirik oleh Fahrudin Ar-Razi. Jadi itu menunjukkan ada perbedaan, makanya kita perlu belajar ya letak perbedaannya di mana, lalu kita mana yang mau kita ikuti, lebih kita ikuti gitu ya. Walaupun tentu ya ada kekeliruan dalam masalah akidah dari para ulama besar ya kita akui kayak Pak Harun Ar-Razi itu ulama besar yang punya apa kontribusi yang besar untuk Islam, untuk ilmu Islam ya, tetapi tidak berarti kemudian menutupi kekeliruannya dalam akidah. Jadi dalam masalah akidah bisa saja keliru begitu ya. Yaqulu berkata sami itu Ahmad bin Said Ar-Ribati yaqulu qala li Abdullah bin Tahir ya Ahmad wa ya Ahmad. Jadi Ahmad bin Said Ar-Ribati tadi ya. Innakum tabghaduna haula'il qaum jahlan. Sungguhnya kalian membenci kaum itu karena kebodohan wa ana abghaduhum an ma'rifatin. Dan aku membenci mereka ya atas dasar pengetahuan. Awalan ya, kenapa mereka itu menyimpang gitu ya?
innahum la yarawna li sultani ta'atan. Karena mereka tidak memandang apa untuk taat kepada pemimpin, pada penguasa. Ya, jadi mereka memberontak ya kepada penguasa. Ini orang apa Khawarij seperti ya. Wasani dan yang kedua inna laisa lil iman indahum qadrun. Ya sungguhnya tidak ada bagi iman itu apa ukuran ya menurut mereka. Wallahi la astazizu an aqul. Ya demi Allah aku tidak membolehkan untuk berkata ya untuk aku berkata imani ka imani Yahya bin Yahya. Imanku seperti iman Yahya bin Yahya wala ka imani Ahmad bin Hanbalin. Dan tidak juga seperti iman Ahmad bin Hanbal. Wahum yaqulun. Nah, mereka berkata imanuna ya ka imani Jibril wa Mikail. Ya, bahkan sampai seperti itu ya. Jadi ini pemahaman yang keliru yang menyatakan bahwa eh, tidak bertambah dan berkurang jadi iman itu. Sehingga mereka mengatakan iman kami seperti imannya Jibril dan Mikail. Ya. Wasami itu hakim yaqul aku mendengar hakim berkata sami itu Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani yaqulu sami itu Abu Bakar Muhammad bin Shu'aib yaqulu sami itu Ishaq ibna Ibrahim al-Handali yaqulu qadima Ibnul Mubarak ar-Rayya. Ibnu Mubarak ya ini terkenal ulama terkenal Abdullah bin Ibnu Mubarak ya mendatangi Roy ya sebuah apa kota Roy itu yang terkenal yang kota terpenting di negeri Khurasan ya. Faqama ilaihi rajulun minal ubadi maka berdirilah seorang lelaki dari ahli ibadah ya kepadanya azanu bihi ya barangkali ya atau perkiraan bahwa dia itu yadhabu madhabal khawarij ya, bermadhab dengan madhab khawarij ya. Faqala lahu maka berkata kepada ya Aba Abdurrahman wahai Aba Abdurrahman ma taqulu fi man yazni. Ya, jadi ini bertanya kepada Abdullah bin Mubarak. Ya, apa yang kamu katakan tentang orang yang berzina, wa yasriku dan mencuri, wa yasrabul khamra dan minum khamar. Faqala dia berkata, la uhrijuhu minal iman. Ya, aku tidak mengeluarkannya dari iman. Ya, faqala ya Aba Abdurrahman ala kibari sini sirta murji'an. Ya, wahai Abu Abdurrahman, kamu ini sudah tua, ya, apa, engkau apa tua dan menjadi murjiah gitu ya. Faqala la taqbalunil murjiah. Murjiah juga tidak menerimaku. Nah, jadi ini karena kadang saling menuduh ya. Jadi ketika orang Khawarij itu yang berbeda mereka disebut murjiah, sehingga Ahlussunnah pun disebut murjiah oleh Khawarij. Ya, karena memang berseberangan kan. Dan sebaliknya orang-orang yang di luar Murji'ah disebut Khawarij. Padahal Ahlussunnah itu di pertengahan. Sehingga Ahlussunnah selalu dituduh oleh dua belah pihak. Jadi oleh Khawarij disebut Murji'ah, oleh Murji'ah disebut Khawarij. Kata Abu Abdurrahman, justru orang-orang Murji'ah pun tidak menerima aku gitu ya. Jadi ketika beliau dikatakan apa dianggap sebagai Murji'ah ya. Justru Murji'ah pun tidak menerima aku. Al Murji'atu taqul Murji'ah berkata hasanatuna maqbula. Kebaikan kita diterima ya wa sayiatuna magfuro keburukan kita diampuni
Ya, lau alim tu anni kubilat minni hasanatun la syahidtu anni fil jannati. Kalau aku mengetahui bahwa kebaikanku diterima dariku, maka aku bersaksi bahwa aku adalah termasuk ahli surga. Jadi kalau orang-orang mulia itu memastikan bahwa eh, perbuatan kita itu diampuni, itu dipastikan. Padahal kan Ahlussunnah tidak bisa memastikan. Karena itu dikembalikan ya kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak ya, mengampuni ya, maka Allah akan mengampuni. Jika Allah berkehendak tidak mengampuni ya, harus menghukumnya di neraka ya, Allah juga bisa untuk menghukumnya. Jadi tahta masyiatillah ya, di bawah kehendak Allah. Jadi kita tidak bisa memastikan ya, Ahlussunnah tidak bisa memastikan. Sedangkan orang-orang Murji'ah itu mereka memastikan bahwa kalau orang beriman si perbuatan dosanya itu nggak berpengaruh gitu kepada iman, pasti diampuni gitu. Pasti masuk surga, nggak akan masuk neraka. Ya, nah itu keliru. Jadi yang benar bahwa walaupun orang itu beriman tapi ketika dia banyak bermaksiat ya akan meninggalkan kewajiban misalnya ya ketika ditimbang ternyata lebih banyak perbuatan dosanya ya kalau Allah tidak mengampuni ya dia akan masuk neraka dulu ya kan walaupun dengan keimanannya ada harapan dia bisa dikeluarkan dari neraka lalu masuk surga. Suma dzakara an Ibni Syaudzab an Salamah bin Kuhailin ya an Huzail bin Syurahbil Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini yang tadi saya katakan. La wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi la roja. Ya, kalaulah imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan iman penduduk bumi, ini saya imannya Abu Bakar itu akan lebih berat, akan lebih kuat. Sami itu Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria Syaibani yaqulu. Sami itu Yahya bin Mansur Al-Qadi yaqulu. Sami itu Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah. Ini Ibnu Huzaimah lagi ya. Yaqulu. Sami itu Husain bin Harbin Akhu Ahmad bin Harbin Az-Zahidi. Yaqulu ya, ia berkata anna di apa asyhadu ya aku bersaksi anna dina Ahmad bin Harb bahwa agama Ahmad bin Harb alladzi yadinullaha bihi yang ia beragama pada Allah dengannya annal iman qaulun wa amalun yazid wa yanqusu. Jadi ini semua riwayat menguatkan jadi pernyataan awal ya, bahwa iman itu adalah perkataan dan amal bertambah dan berkurang. Ya, nah itu pembahasan tentang hakikat dari iman ya. Untuk pembahasan berikutnya itu sebenarnya masih ada kaitannya ya, atau sangat terkait ya, ataupun konsekuensinya ya dengan pembahasan ini ya, yaitu tentang orang beriman tidak menjadi kafir dengan dosa besar. Itu seperti yang tadi saya sebut ya. Dila yukaffaru ahadun minal muslimin bikuli zanwi. Ini dari Pentahqiq ya judulnya. Tidak tidak kafir seorang dari kaum muslimin dengan seluruh dosa. Ya atau dengan dosa besar. Jadi ini berbeda dengan Khawarij tadi ya. Kalau Khawarij mengatakan bahwa kalau orang berbuat dosa besar, misalnya mencuri, berzina, membunuh ya dan sebagainya, itu otomatis kafir menurut Khawarij. Padahal menurut Ahlussunnah tidak.
kecuali melakukan dosa-dosa yang besar yang mengeluarkan ya dari iman ya yang menjadi kafir. Memang ada gitu kan, ada hal-hal yang membuat orang itu keluar dari Islam ada gitu ya. Wa ya'taqidu ahlussunnah meyakini anal mu'mina wa in adana madzunuban katsirotan, bahwa orang beriman meskipun berbuat banyak dosa, shaghaira kanat aw kabaira, baik itu kecil ataupun besar, fa innahu la yakfuru biha, sungguhnya dia tidak menjadi kufur dengannya, tidak menjadi kafir dengannya. Wa in kharaja minad dunya, meskipun dia keluar dari dunia, maksudnya meninggal, ghaira taibin minha, tidak bertaubat darinya. Ya walaupun keburu meninggal dia belum bertobat dari dosa itu, ya tetap dia sebagai orang beriman, cuman melakukan dosa besar atau fasik. Wa mata ala tauhid wal ikhlasi, dan dia meninggal di atas tauhid dan ikhlas, ya kemurnian ya tauhidnya. Fa inna amrohu ila Allah azza wa jalla, karena sungguhnya urusannya diserahkan kepada Allah, insya'afa anhu, jika dia berkehendak ya Allah akan memaafkannya, wa adkhalahul jannata yaumal qiyamati, ya dan memasukkannya ke dalam surga pada hari kiamat, saliman ghanimah, dalam keadaan selamat dan mendapat keuntungan. Ghaira mubtalan bin nari, tidak disiksa di neraka ya atau dengan neraka. Wala muaqabu ala martakabahu minadz dzunubi waqtasabahu, dan dia tidak dihukum atas perbuatan dosa yang ia lakukan. Sumastashabahu ila yaumil qiyamah, apa? Kemudian menyertainya ya pada hari kiamat, dari minal asami wal auzari, dari dosa-dosa, wa insya aqabahu, dan jika eh, dia berkehendak, Allah berkehendak, ya aqabahu, Allah akan menghukumnya, wa adzabahu, dan menyiksanya, mudatan bi adzabin nar, ya dalam waktu tertentu dengan azab neraka. Wa idza adzabahu lam, jika Allah mengazabnya, lam yukhalidhu fiha, tidak membuat dia kekal di dalamnya. Bal a'taqahu, tapi Allah akan membebaskannya, wa akhrajahu minha, dan mengeluarkan darinya, ila naimi daril qorori, ya kepada surga ya, maksudnya yang penuh dengan kenikmatan. Ya, jadi ini jelas menjadi akidah Ahlussunnah bahwa orang yang melakukan dosa besar ya, asalkan dia masih tetap beriman dan ada kewajiban yang dia lakukan, jadi tidak ditinggalkan sama sekali gitu ya. Tapi pada saat yang sama dia melakukan dosa besar. Nah, ini tidak kafir seperti pemahaman Khawarij tadi. Ya, dia tetap beriman ya, dan nasibnya diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya ya. Jadi tidak akan diazab di neraka, langsung ke surga ya, atau jika Allah berkehendak, dia akan disiksa dulu karena dosanya di neraka, tapi setelah itu nanti bisa dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Dan tentu itu dengan keadilan Allah ya. Allah Maha Adil, tidak akan zalim pada hambanya. Kemudian berikutnya, wakana Syekhuna Sahal bin Muhammad yaqulu al-mu'minul mudnibu. Ya, apa? Sahal bin Muhammad As-Sa'luki. Rahimahullah yaqulu al-mu'minul mudnim wa in udhiba binar, ya meskipun dia disiksa di neraka, fa innahu la yalqa fiha ilqa la yulqa fiha ilqa al-kufari. Sungguhnya dia tidak akan dilemparkan ke dalam neraka itu seperti dilemparnya orang-orang kafir.
Wala yabqa fiha baqa al-kufari, dan juga tidak akan kekal di dalamnya seperti kekalnya orang-orang kafir. Wala yashqa fiha syaqqa al-kufari, dan tidak akan sengsara di dalamnya seperti sengsaranya orang-orang kafir. Wa makna dalika, dan makna itu anal kafira yushabu ala wajhi ilan nar, bahwa orang kafir itu disungkurkan wajahnya ke neraka. Wa yukfa fiha mankusan, ya, dan dia apa, dibelenggu ya dengan rantai bisalasili wal aglali, dan borgol ya, wal ankali thiqali, dan siksa-siksa yang berat ya. Wal mu'minul muslim idza ubtuliya bin nari, orang beriman yang berdosa ya, apabila disiksa di neraka, fa innahu yadkhulun nar kama yadkhulul mujrimu fi dunya asijna alar rijli, ya, dia akan masuk ke dalam neraka seperti masuknya orang yang berdosa, penjahat di dunia ke penjara ya, di atas kakinya, min ghairi ilqain wa tankisin, tanpa dilempar dan disungkurkan, apa, diborgol ya, di rantai. Ya, jadi orang beriman yang masih ada imannya ya, karena perbuatan dosanya dia masuk ke dalam neraka ya, tapi disiksanya tidak disiksa seperti orang-orang kafir. Ya, jadi tidak disungkurkan ya, seperti hanya masuk penjara aja. Wa mana qauli, dan mana perkataannya layul kofinar al kufar ya, tidak dilemparkan ke neraka seperti dilemparkan orang kafir. Anal kafir yuharroku badanuhu kulluhu, bahwa orang kafir itu dibakar badannya semuanya, wa kullama nadoja jilduhu, ya, dan setiap kali kulitnya itu matang, budila jildan goirohu, ya, akan diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqal azab, untuk merasakan siksaan, kama bayanahullahu fi kitabih, sebagaimana Allah menjelaskannya di dalam kitab, dalam firman-Nya, ya, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naron. Sungguhnya orang kafir terhadap ayat kami, ya, kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Kullama nidjat juluduhum badalnahum juludan ghairoha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka itu matang, ya, artinya habis ya, mereka hancur, kami akan mengganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Wa ammal mu'minuna fala talfahu wujuhum annar, adapun orang beriman ya, tidak akan disungkurkan wajah mereka ke neraka, wala tuharaku ada sujudi minhum, dan anggota sujud mereka tidak akan dibakar. Idharamahu ala nari doa sujudihi, karena Allah mengharamkan terhadap neraka anggota sujud mereka. Jadi ada perbedaan ya dalam penyiksaannya pun. Wa makna qauli, dan makna perkataannya, wala yabqa finar baqal kufar, ya, tidak akan kekal seperti kekalnya orang kafir. Anal kafir muhaladun fiha, bahwa orang kafir itu kekal di dalamnya ya, atau yuhaladu fiha. Wala yukhraju minha abada, tidak akan keluarkan darinya selamanya. Wala yuhalilullahu min mudnibil mu'minin finnari ahadan, ya, Allah tidak membuat kekal orang beriman yang berdosa di neraka seorang pun. Ya, wa makna qaulihi wala yasqa bin nari saqal al kufar, jadi tidak sengsara seperti orang kafir, ya, anal kufar yu'ayyasuna fiha min rahmatillah. Nah, orang-orang kafir itu dibuat putus asa dari rahmat Allah. Wala yurjauna rohatan bihalin, dan mereka tidak bisa berharap untuk rehat ya, untuk istirahat ya, sedikit pun. Wa mal mu'minun falayan qati utama'uhum min rahmatillah, adapun orang beriman tidak terputus harapan mereka dari rahmat Allah fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Wa akibatul mu'minina kullihim al jannah, dan kesudahan orang beriman semuanya adalah surga, walaupun tadi harus disiksa dulu di neraka.
Li'annahum khuliqulaha karena orang beriman itu diciptakan untuk surga wa khuliqat lahum fadlan minallahi wa minnah. Ya, dan surga itu diciptakan untuk mereka sebagai karunia ya dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ini sudah jelas ya berkaitan dengan masalah ini. Baik, wah sekalian kita cukupkan dulu ya sampai situ. Nanti masih ada ya, masih berkaitan dengan ini. Berikutnya orang yang meninggalkan sholat ya dengan sengaja apakah kufur? Jadi ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Ya sampai di situ dulu kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya jelas, insyaallah. Ya cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya, menambah ilmu dan apa namanya menguatkan iman kita kita ya dan menjaga kita dari kekeliruan ya, kekeliruan dalam akidah. Dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beriman yang selalu meningkat ya imannya sampai akhir hayat dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.